Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Suprianto, peserta calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Sukamaju, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1A6 demonstrasi konseptual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantoro dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantoro tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Sebagai penghargaan terhadap jasa beliau dalam dunia pendidikan, maka hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut adalah 3 pokok dasar pemikiran pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal tersebut bermakna anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam kebutuhan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak berusaha memenuhi seluruh aspek perkembangan anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan minat, bakat, serta potensi pada anak, sehingga anak merasa nyaman, aman, bahagia di dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik dapat menuntun segala kodrat, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman yang dimiliki oleh anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pokok pikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantoro mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Arso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan ketiga adalah Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkan di dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Alasan konseptual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan. Pendidikan laksana tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, bahkan tidak boleh diam atau statis. Mereka tidak pernah berhenti berputar. Ketika berhenti berputar akan terjadi kehancuran. Begitu pula dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu dapat mengimplementasikan Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, atau menjadi teladan bagi murid, membangun kekuatan, semangat, dan memotivasi dalam proses pembelajaran, serta di belakang memberikan dorongan dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya masing-masing.
Membangun karakter positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai pendidik, kita harus mampu berpihak pada murid. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan 1. Jadwal pembina dan petugas upacara bendera. Kedua, pembiasaan Jumat pagi dengan menyelenggarakan siraman rohani. Ketiga, pembiasaan murid dalam membersihkan ruang kelas dan sekitarnya secara terjadwal. Keempat, berdoa sebelum memulai pelajaran dan selesai pelajaran. Kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Beberapa contoh yang pernah dilakukan di sekolah kami antara lain: 1. Penyampaian materi hak dan kewajiban dalam bentuk simulasi pemilu. 2. Evaluasi pembelajaran melalui ular tangga raksasa. 3. Tari kreasi. 4. Penyampaian materi pelajaran di luar kelas. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti berbagai macam program sekolah. Yang kedua, kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara belum menyeluruh. Adapun solusinya adalah: yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Kedua, mengembangkan keterampilan dan pemahaman guru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, tidak pernah bosan dalam memberikan contoh keteladanan pada peserta didik. Keempat, meningkatkan kompetensi diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.